Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Natal. Dan bagi saudara yang sedang mempersiapkan hari Natal, selamat mempersiapkan hari Natal. Tema kita pada saat ini adalah kapan persisnya hari Natal itu. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan dan sikap hambamu, sehingga hambamu bisa menjadi sound berkat bagi setiap orang yang menontonnya dan mendengarkannya. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kapan persisnya hari Natal itu? Nah, Alkitab tidak memberitahu tanggal, bulan, dan tahun berapa persisnya manusia Yesus dilahirkan oleh Maria. Gak ada, Alkitab tidak memberitahu itu. Di dalam Lukas 2 ayat 8 kita bisa melihat beberapa hal yang menjadi pengetahuan kita ya. Dikatakan bahwa para gembala tinggal di padang pada waktu malam untuk menjaga kawanan ternak mereka. Tinggal di padang pada waktu malam. Hal tinggal di padang pada waktu malam itu di daerah Israel itu, hal itu biasanya dilakukan sekitar bulan April sampai bulan November saja. Mungkin sudah pernah pergi ke daerah Israel. Saya pernah pergi ke Israel waktu itu bulan November ya. Dingin sekali udah. Ya, anginnya dingin sekali. Jadi hal gembala tinggal di padang pada waktu malam untuk menjaga dombanya itu biasa dilakukan sekitar bulan April sampai bulan November saja. Jadi yang jelas kelahiran Yesus tidak terjadi pada bulan Desember. Karena kan sewaktu Yesus lahir kan para malaikat memberitahu kepada gembala yang berjaga di padang. Itu nggak akan terjadi pada bulan Desember karena dinginnya luar biasa. Gembala berjaga pada malam hari. Jadi hal itu tidak mungkin terjadi pada bulan Desember. Ya, seorang bapak gereja yang bernama Clemens dari Alexandria yang dilahirkan sekitar tahun 160 Masehi memperkirakan bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Pasion. Yaitu sekitar tanggal 20 Mei. Ya, ini orangnya Clement of Alexandria. Ya. Namun sekali lagi ini pun belum pasti ya. Ini kan perkiraan, belum pasti. Ya, mengapa kita tidak mempunyai tanggal yang pasti dari kelahiran Yesus? Kenapa kita nggak punya tanggal yang pasti dari kelahiran Yesus? Karena pada zaman itu hal merayakan ulang tahun hanya dilakukan oleh orang-orang kafir, yaitu penyembah berhala. Orang Kristen pada zaman itu tidak biasa untuk memperingati hari ulang tahun. Karena waktu itu kebiasaan itu dilakukan oleh orang-orang kafir, para penyembah berhala yang memperingati akan hari ulang tahun. Iya, satu-satunya ulang tahun yang kita baca dalam Perjanjian Baru adalah ulang tahun Raja Herodes Antipas yang tertulis dalam Matius 14 ayat 6. Gereja mula-mula bukanlah merayakan kelahiran Yesus, melainkan kebangkitannya. Saya ulangi, gereja mula-mula bukanlah merayakan kelahiran Yesus, tetapi kebangkitannya. Ya, barulah sekitar abad ketiga umat Kristen di Mesir mulai merayakan Natal. Tanggalnya adalah 6 Januari
yang bertepatan dengan suatu hari raya umum, tanggal 6 Januari. Itu di Mesir. Ya. Gereja di Roma baru mulai merayakan Natal pada akhir abad keempat. Dan tanggal yang dipilih adalah tanggal 25 Desember. Gereja di Roma, abad keempat. Iya. Dipilihnya tanggal ini, ya tanggal 25 Desember itu adalah untuk menggantikan pesta kafir tentang kelahiran Dewa Matahari. Pesta kafir dalam waktu itu orang-orang kafir yang menyembah berhala merayakan akan hari kelahiran Dewa Matahari yang mereka sembah pada tanggal 25 Desember. Nah, jadi dulunya digunakan oleh orang-orang menyembah berhala untuk merayakan akan kelahiran Dewa Matahari, kemudian tanggal yang sama dipakai untuk orang-orang Kristen merayakan hari kelahiran Yesus. Nanti kita lihat ya bagaimana. Namanya dalam bahasa mereka Natalis Solis Invicti. Natalis Solis Invicti. Mulai tanggal 25 Desember, nah ini penting. Mulai tanggal 25 Desember di daerah itu ya, hari-hari di daratan Eropa menjadi lebih panjang. Sebelumnya hari-hari pendek, jadi mereka kedinginan gitu ya. Karena sinar matahari kembali ke belahan bumi bagian utara, sehingga disebut sebagai inilah lahirnya Dewa Matahari. Ya. Ya, pertanyaan kembali, tahun berapakah Yesus dilahirkan? Tentang tahunnya pun kita nggak pasti. Nah, ini dalam Matius 2 ayat 1 dikatakan bahwa Yesus dilahirkan pada zaman Raja Herodes Agung yang hidup dari tahun 73 sampai tahun 4 sebelum Masehi. 73 sampai 4 sebelum Masehi. Jadi sudah pasti kelahiran Yesus terjadi sebelum tahun 4 sebelum Masehi, yakni sebelum Raja Herodes Agung wafat. Ya. Jadi pasti Yesus lahir sebelum tahun 4 sebelum Masehi, sebelum Raja Herodes Agung yang mengancam Yesus tuh mau dibunuh ya. Ya, sebelum Raja Herodes Agung wafat. Ya. Dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 2 disebutkan nama Kaisar Agustus dan Kirenius sebagai wali negeri. Namanya wali negeri adalah Hegemoniuntos dari Syria. Kata Yunani Hegemoniuntos itu tidak harus diterjemahkan sebagai gubernur, tetapi artinya memerintah. Jadi kalimatnya bisa berbunyi ketika Kirenius memerintah Syria. Pada waktu itu Yudea adalah bagian dari provinsi Syria pada waktu itu ya. Jadi sebenarnya yang menjadi gubernur di Syria pada waktu itu adalah Sentius Saturninus yang memerintah tahun 9 sampai 6 sebelum Masehi. Sentius Saturninus. Namun Saturninus memberikan tugas khusus kepada Kirenius. Nama lain dari Kirenius adalah Quirinius. Yang pada waktu itu menjadi duta kaisar di Syria, Silisia untuk mengadakan sensus di Syria. Pada waktu itu
sensus penduduk diadakan 14 tahun sekali. 14 tahun sekali. Dan biasanya memakan waktu sekitar 1 tahun. Ya, karena kemana-mana naik kuda ya. Menurut catatan sejarah, sensus yang tercatat dalam Lukas 2 ayat 1 dan 2 adalah pada tahun 8 sebelum Masehi. Tahun 8 sebelum Masehi. Itu sensus yang dicatat dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 2. Jadi kemungkinan ya, Yesus lahir pada tahun 7 atau 6 sebelum Masehi. Tepatnya memang kita belum tahu. Tapi sekitar tahun 7 atau 6 sebelum Masehi itu Yesus lahir. Ya. Nah, jadi bagaimana mensinkronkannya dengan kalender Masehi? Kita hidup tahun 2023 sesudah Masehi. Karena menurut pengetahuan banyak orang, Yesus tuh lahir ya tahun pas awalnya tahun Masehi itu. 0 ya, tahun 0. Tapi dalam pembahasan tadi, Yesus lahir kira-kira tahun 6 atau 7 sebelum Masehi. Bagaimana kita menyinkronkannya? Ya, bukankah menurut perhitungan kalender Masehi, Yesus dilahirkan pada tahun 0 Masehi? Nah, menurut seorang pendeta yang cukup terkenal yang bernama Andar Ismail, sebelum kalender Masehi dibuat, Kekaisaran Romawi memakai kalender berdasarkan tahun berdirinya kota Roma. Tahun Romawi itu disebut AUC, yang adalah singkatan dari Ab Urbe Condita, yaitu sejak berdirinya kota Roma. Ab Urbe Condita, AUC, ya, tahun Romawi itu. Ya. Lalu pada abad ke-6 Masehi, seorang rahib yang bernama Dionysius Exiguus membuat kalender baru atas perintah Kaisar Justinian. Rahib Dionysius mengganti perhitungan tahun Romawi dengan tahun Masehi yang dimulai dari kelahiran Yesus. Namun pada kemudian hari barulah diketahui bahwa sang rahib telah salah hitung sang rahib. Rahib Dionysius itu. Ia menempatkan kelahiran Yesus pada tahun 753 AUC, Ab Urbe Condita itu ya. Padahal seharusnya pada tahun 749 AUC atau mungkin 747 AUC, Ab Urbe Condita. Tetapi kekeliruan tersebut tidak bisa diperbaiki lagi. Kita sudah terlanjur menggunakan tahun Masehi sekarang ini yang terlambat beberapa tahun dari kenyataan kelahiran Yesus. Jadi, apakah dengan demikian gereja Tuhan masih perlu merayakan hari Natal pada bulan Desember ini? Kalau sudah ada kekeliruan itu, apakah gereja Tuhan masih perlu merayakan Natal pada bulan Desember ini? Jawabannya, rayakan saja. Rayakan saja. Karena sudah menjadi ketentuan internasional. Secara internasional sudah disepakati, memang 25 Desember mereka pun disepakati itu hari Natal, Christmas. Ya. Ketentuan internasional. Yang terpenting Kristus lahir, hadir dan mau memimpin kehidupan pribadi setiap umatnya. Itu yang terpenting. Jadikan bulan Natal internasional ini menjadi bulan
pengabaran Injil. Di mana Kristus Sang Juru Selamat dikabarkan ke seluruh dunia yang sedang dilanda pandemi atau berbagai tantangan internasional ini. Ya. Jadi saudara sekalian, biasanya orang-orang tertentu mempersulit kalau ada umat Kristen yang mengadakan kebaktian di tempatnya. Tapi tempat-tempat itu kalau umat Kristen meminta izin, boleh nggak kami minta izin untuk merayakan Natal di tempat ini? Walaupun untuk gereja sulit itu, tapi untuk merayakan Natal mereka izinkan. Itu kesempatan bagi orang Kristen untuk merayakan Natal, mengumandangkan lagu-lagu Natal dan menyampaikan berita Natal kepada mereka. Siapa tahu Roh Kudus bekerja sehingga membawa orang-orang untuk percaya Yesus sebagai Juru Selamat. Jadi gunakan bulan Natal yang sudah diakui internasional itu sebagai bulan pengabaran Injil, di mana Kristus Sang Juru Selamat dikabarkan ke seluruh dunia yang sedang dilanda oleh berbagai tantangan dan sedang mempersiapkan diri kita di Indonesia ini dan mempersiapkan diri menghadapi pemilu. Ya, Kristus Sang Juru Selamat mau lahir di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya, yang mau percaya kepadanya. Yesus mau lahir. Amin. Sekalian, iya, kita ingat satu lagu ya. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita ia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Biarlah firman Tuhan dan penjelasan ini jadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pembahasan ini. Apa yang sudah hamba-Mu sampaikan penuh dengan keterbatasan. Dan biarlah setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami dibimbing oleh kebenaran. Terima kasih Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan, gereja Tuhan di mana-mana dalam mempersiapkan menyambut hari Natal ini. Terima kasih dan banyak jiwa dimenangkan pada hari-hari Natal ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.